Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi punya anak perempuan bernama Sayyidatuna Fatimah. Paling atas Nabi punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Kalau perempuan yang kami muliakan Sayyidatuna, perempuan yang saya muliakan Sayyidati. Kenapa yang menyebut Sayyidati? Siti. Itu maka disebut orang Melayu menyebut Siti Fatimah. Asalnya Sayyidati Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Siapa namanya? Husain. Sayyidina Husain punya anak namanya Sayyidina Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak namanya Ali Al-Urayni. Bisa diulang? Kita ulang sekali lagi. Nabi Muhammad punya anak Fatimah, punya anak Sayyidina Al-Husain, punya anak Zainal Abidin, punya anak Muhammad Al-Baqir, punya anak Ja'far Sadiq, punya anak Ali Al-Urayni, punya anak saya pun tak ingat lagi. Turun ke bawah, itulah para habaib yang ada di depan. Paham? Apa yang dapat dipaham? Mengalir darah Nabi di dalam badan mereka. Sedangkan Ustaz Somad ada darah Nabi dalam badan. Ada? Nabi Adam. Ada yang tidak keturunan Nabi Adam? Yang tidak keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Menurut ilmu biologi. Itulah mengapa kita memuliakan habaib. Kita tidak panggil namanya, tapi kita panggil hub. Hub artinya cinta. Habib, orang yang dicinta. Karena ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya saya yang datang ke rumah mereka. Mestinya saya yang mengetuk pintu rumah mereka. Tapi mereka yang datang kemari jauh-jauh dari Pontianak. Mudah-mudahan Allah memaafkan silap salah kita karena tidak beradab kepada mereka. Mudah-mudahan kita bersama datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, habaib. Yang kedua, dia tidak habib. Tidak ada darah Nabi dalam dirinya. Tapi hadis Nabi ada dalam kepalanya. Dan ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi ada dalam hatinya. Dalam hatinya Al-Quran, dalam kepalanya hadis, kata-katanya hikmah. Itulah dia para ulama. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak paham Quran, tidak paham hadis, fas'alu ahla zikri, tanyalah pada para ulama. Itu juga ada di atas ini. Jadi di atas ini ada dua-duanya. Pertama, pewaris para nabi karena Quran dan hadis. Yang kedua, pewaris darah nabi para habaib. Tak dapat saya sebut satu persatu. Adapun sahibul hajat kita, sahibul hajat, sahibul majlis, sahibul mahad,
Tuan Abah Guru Kiai Haji Jemain Makmur. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmu Tuan Guru. Habib sudah, ulama sudah, Abah Guru sudah. Ada lagi yang belum? Ada. Orang yang dulu diangkat Allah Ta'ala menjadi penguasa Kesultanan Matan Tanjung Pura. Turun temurun masih terpelihara sampai hari ini dan hadir pula bersama kita. Itulah dia Pangeran Ratu Kartanegara, hadir bersama kita. Mudah-mudahan juga diberikan Allah kesehatan, umur panjang. Selanjutnya tak dapat saya sebut bersatu. Bapak Ibu wali murid, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak raja memakai katun dipakai di hari agung. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan syair gulung. Pagi ini kenapa penampilan Ustadz Somad agak berbeda? Tak kami lihat seperti yang ada di www.youtube.com. Yang pertama, Ustadz Somad pakai batik. Batik ini diberikan salah seorang artis di Jakarta. Namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Karena banyak orang yang risau Ustadz Somad pakai baju putih terus. Sampai ada yang komen di FB, di Instagram, Ustadz ganti baju lah sekali-sekali. Maka pakai batik. Tadi sebelum turun di rumah Abah Tuan Guru, ada jamaah memberikan tongkat, itu maka dipakai. Menunjukkan apa? Ternyata Ustadz Somad sudah tua. Yattaki'u ala asahu. Selama ini bertumpu pada 2 kaki, sekarang sudah 3 kaki. Bertumpu ke tongkat. Saya heran, kenapa Habib Umar bin Hafiz pakai tongkat? Kenapa Habib Rizik Syihab pakai tongkat? Kenapa Habib Ali Zainal Abidin pakai tongkat? Ternyata setelah dilihat hadis Nabi, karena tidak ada satu Nabi pun yang tak bertongkat. Nabi Musa pakai tongkat, Nabi Isa pakai tongkat, Nabi Ibrahim pakai tongkat, dan Nabi Muhammad SAW pakai tongkat. Maka saya dipakai. Tapi mohon maaf, ini saya pakai di acara saja. Di pesawat nanti tidak saya pakai. Tongkat akan saya bawa ke Pekanbaru. Cucu-cucu saya bertanya nanti, Atu, oh Atu, itu tongkat dari mana? Itu Atu dapat dulu di Ketapang dari jamaah. Tergantung siapa duluan mati lah. Kalau yang mengasih duluan, pahalanya mengalir ke dia. Kalau saya mati duluan, maka anak cucu saya memakai, mengalir ke kita berdua. Kalau serentak kita mati, berjumpa kita di surga. Ini langsung asli dari kayu Pak Ustaz. Yang tak percaya ini kayu, mari kemari aku pukul. Dikasih saya tasbih. Jadi semua yang saya pakai hari ini mereknya Casio, kasih orang. Saya dikasih tasbih untuk apa? Kita kalau sudah tua, memori otak mulai berkurang. Kadang bercakap tuh mau 2-3 kali diulang-ulang terus. Macam CD rusak. Supaya mulut jangan bercakap tak berhenti, maka dikasih tasbih. 1 hari 1000 kali. Sekali putar ni 100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 1 kali putar 100. Di ujungnya ada 10. Di sini 5, maka 10 kali putar 1000. Sholawat 1000, istighfar 1000, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu Akbar 1000. Itu maka dikasih tasbih. Pertama bertongkat karena sudah tua, badan tak lagi kuat. Yang kedua dikasih tasbih supaya mulut jangan asik bercakap saja.
Makanya nampaknya tausiah tak panjang. Kita harus patok. Aku sehari selawat mesti 1000, istighfar mesti 1000, subhanallah mesti 1000, alhamdulillah mesti 1000. Kalau tidak begitu, maka waktu habis tak tentu arah. Itu tasbih bid'ah. Mana pernah Nabi pakai tasbih? Tasbih itu agama Buddha. Tasbih itu diambil dari tradisi lain. Ada sahabat Nabi namanya Abdus Syam, Abdu hamba, Syams matahari, Abdus Syam hamba matahari. Boleh tak kasih nama hamba matahari? Tak boleh, syirik. Maka Nabi merubah namanya menjadi Abdurrahman. Nama yang paling bagus, nama yang pakai Asmaul Husna. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Wahab, Abdul Somad. Dikasihlah namanya Abdurrahman. Tapi karena selalu membawa kucing, maka dipanggil Abu Hurairah. Karena selalu bawa kucing. Kalau ada bapak suka bawa kucing, panggil dia Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul. Diambilnya tali, disimpul 2000 simpul, lalu 2000 simpul itu dipetik sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Itulah cikal bakal tasbih. Kenapa tidak buat tasbih macam ini? Belum ada alat melobangi kayu koka. Ini buah koka. Ustaz Somad, ini tasbih koka ini ada dalam Quran. Ada orang pernah ngomong ke saya, katanya tasbih koka ada dalam Quran. Saya sudah bolak-balik baca Quran, tak ketemu. Jadi saya yang bodoh ini bertanya, dalam surat apa? Surat Al-Infitar. Yang mana? Saya baca dari awal. Idza sama'um fatarat. Tak ada. Wa idzal kawakimun tasarat. Tak ada. Wa idzal biharu fujirat. Tak ada. Wa idzal quburu bu'sirat. Tak juga ada. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Tak juga ada. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Tak ada. Allazi khalaqaka. Ini pasti bukan tamat pesantren Hidayatul Rahman. Itu bukan koka, itu dipotongnya. Khalaqaka. Itu adalah dhamir muttasil. Tidak bisa. Oh, jadi bukan koka nih Bu ya? Bukan. Inilah bahayanya kalau baca Quran tapi tak tahu bahasa Arab. Apalagi kalau otaknya agak susah sedikit. Menggunakan ayat hadis-hadis. Sama dulu waktu pilkada Pak Anies Baswedan di Jakarta. Ustaz pilih ini yang ada dalam hadis. Anies Baswedan, bukan. Ini yang ada dalam hadis. Mana hadisnya? Unsur apoka. Agaknya belajar bahasa Arab di pesantren. Rasanya semua sudah saya jelaskan. Baju sudah, tasbih sudah, tongkat sudah. Mana yang belum? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Cincinnya dikelingking, tidak pakai batu. Cincin dikelingking, pernah dia pakai akik, tapi dia buka, lalu kemudian yang dia pakai sampai meninggal dikelingking. Tulisannya Muhammad Rasul Allah. 3 baris. Muhammad Rasul Allah. Gunanya untuk stempel surat. Nabi tidak tanda tangan. Kalau ada surat langsung distempelnya pakai cincin kelingking. Nah, ini perlu dipakai oleh Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor. Tak usah urusan orang itu dipersulit. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Coba buat stempel itu cincin. Ini dibuatlah stempelnya dalam lemari.
Lemarinya dikunci, kuncinya dalam kamar. Kamarnya dikunci, kuncinya dalam rumah. Rumahnya dikunci, kuncinya dalam komplek. Hilang. Coba kalau dibuat stempel itu di cincin, mudah saja. Mana yang mau urusan? Nih. Tadi istilah hari libur. Kamu kalau urusan besok datang ke kantor libur. Nah, di lampu merah pun jumpa bisa. Pak Ustaz ini. Tapi saya tidak tulis Muhammad Rasulullah, karena kalau ditulis Muhammad Rasulullah, nanti mau masuk WC bisa tak dibawa? Nabi Muhammad setiap mau masuk WC, cincinnya tinggal di pintu, dia masuk ke dalam. Pas keluar masih ada. Kita jangan coba. Sedang di tangan hilang. Nah, lalu kenapa Ustaz pakai batu? Apakah ada hubungannya dengan badan? Kalau dipakai batu warna biru, maka mata pun jadi biru. Tidak ada hubungannya. Ini hanya untuk mengingatkan. Setiap menengok batu kecubung, maka ingatlah ketapang. Tapi kalau sedang sholat, ini cincin saya buka. Pertama, supaya waktu berwudu, air wudu masuk. Karena kalau pakai cincin, tidak digosok, tidak diputar, maka air wudu tak masuk. Maka waktu wudu buka. Pas waktu sholat, cincin dibuka. Kenapa kalau dipakai waktu sholat? Waktu tasyahud, kawan sebelah nengok. Kita tengok, dari ketapang. Makanya ada imam sholat di tempat saya, di Ketapang, saya tak tahu. Luruskan shaf, buka batu cincin. Nama imamnya Imam MK. Jadi saya tanya, Pak Imam MK? Ya. Biasanya orang kan luruskan shaf, luruskan shaf. Ini kenapa luruskan shaf, buka batu cincin? Banyak orang tak khusyuk waktu sholat. Terus tengok, rugi. Nah, oleh sebab itu, maka andai pun dipakai tak apa-apa, tidak ada salahnya. Cincin sudah, tasbih sudah. Ada lagi yang belum? Peci. Ustaz Somad kemana-mana pakai peci, tapi satu saat dibukanya. Kenapa? Karena Ustaz ini kepanasan, berkeringat. Tapi alhamdulillah mengerti Tuan nih. Dikasihnya saya peci, AC keliling. Belobang keliling. Dia dipakai terus. Ini dia menyindir saya. Karena banyak foto saya setiap naik pesawat pasti peci saya buka. Asal naik pesawat peci dibuka. Alasannya, Ustaz kenapa nggak pakai peci? Panas. Panas. Akhirnya karena buka peci banyak orang tak segan. Kalau kita pakai peci orang pasti segan. Jangan diganggu Ustaz. Kalau saya nggak pakai peci, banyak yang ngajak-ngajak foto. Ustaz, foto ya. Karena disangkanya anak semester 7. Tapi udah pakai peci ini, tengoknya segan. Tidak lagi ada alasan panas. Makanya nanti peci ini tetap dipakai walaupun naik pesawat. Insya Allah. Banyak pula yang mengambilkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Balas yang orang sudah buat baik pada kamu. Dari mulai tongkat sampai tasbih, sampai batik, sampai peci, sampai cincin. Kalau kamu tak bisa membalas, doakan dia. Doanya pendek saja. Jazakumullahu khairan jazak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Biasanya di mana-mana kalau saya ceramah ada baliho besar-besar di belakang. Tapi ini tidak baliho, lukisan asli. Original, lukisan tangan. Bersama santri Damaikan Negeri, Pondok Pesantren Hidayatul Rahman, Desa Kalinilam, Ketapang, Kalimantan Barat. 21 Oktober. Besok tanggal 22 Oktober hari Tengok. Santri ingat, yang tak santri tak ingat.
Masya Allah. Sebelah kiri ada lukisan Kiai Tuan Guru Jemain Makmur. Sebelah kanan ada lukisan Ustadz Somad. Gak boleh melukis. Melukis itu haram. Gak boleh ada foto. Foto itu haram. Setelah diteliti-teliti pendapat Syekh Bakhyat Al-Muti'i, Mufti Mazhab Syafi'i Mesir, dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dikutip pula pendapat yang lain dari Syekh Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mazhab Syafi'i. Katanya berdasarkan hadis, illa riqman fi thawbin, kecuali gambar di kain. Gambar di kain, gambar di kertas boleh. Yang tak boleh itu adalah patung. Mana tahu ada mahasiswa santri dibuatnya patung Ustadz Somad. Tiba-tiba pas saya datang nanti ke pesantren dibuatnya patung. Patungnya pas ini. Berikut ini mari kita saksikan patung Ustadz Somad. Generasi pertama membuat patung itu untuk menghilangkan kerinduan. Kenapa kalian buat patung Ustadz Somad? Dia udah mati dimakan cacing tanah. Jadi kami rindu sama dia. Setiap kami tengok patung ini rindu kami hilang. Meninggal generasi pertama, naik generasi kedua, mulai mengusap-usap patung. Oh Ustadz Somad, aku sudah lama mau nikah tak dapat bini. Itulah asal muasal orang meminta kepada apa? Makanya dalam Islam boleh tak buat patung? Lukisan? Illa riqman fi thawbin, gambar di kain, di kertas, tidak apa-apa. Tapi kalau dicetak, diukir, dipahat, dibentuk 3 dimensi, maka haram. Ibu-ibu yang di rumahnya ada patung, balik dari sini hancur. Mahal Pak Ustadz, ini keramik. Kalau tidak utuh boleh, kepalanya aja boleh. Jadi kalau di kamar ada patung gambar burung merpati yang pakai lampu, tinggalkan kepalanya aja. Bapak yang di ruang tamunya ada patung keramik gajah, tinggalkan belalainya aja. Potong boleh. Atau dibagi, tetangga ekornya, kita kepalanya. Itu boleh. Kalau tidak utuh boleh. Atau bapak ibu dokter yang ada patung di ruang praktek, patung gambar jantung, patung tengkorak, itu boleh. Atau ibu di rumahnya ada patung tapi patung boneka anak-anak, patung Batman, Superman, Wonder Woman, Catwoman, boleh. Tapi kalau bisa, kasihlah dia pakai baju kurung. Wonder Woman sama Catwoman kasih pakai jilbab. Superman, Batman, Spiderman, Hulk, Naruto kasih kain songket Melayu. Karena rata-rata mereka ini tidak pakai sempak di luar, mohon maaf. Batman, Superman, Wonder Woman, maaf Habib, maaf Buya, itu sempaknya di luar semua. Saya sampai sekarang tak tahu alasannya kenapa. Iya kan? Tak sopan itu. Maka nanti buatkan kain songket, tempahkan ke tukang jahit. Balik dari sini anak terkejut. Loh, kok Superman udah pakai songket? Superman syariah. Diajarkan anak-anak kita. Nah, jadi kalau untuk bahan praktek boleh, untuk dokter boleh, untuk anak-anak, apa dalilnya boneka anak-anak boleh? Karena Nabi membiarkan boneka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini kaligrafinya cantik. Ini kaligrafi apa ini? Ini namanya kaligrafi diwani. Ada namanya riq'i, ada namanya sulus, ada namanya kufi, ada namanya diwani, ada namanya diwani jali. Itulah menunjukkan Islam tidak membunuh darah seni. Seni patung haram, tapi disalurkan lewat seni kaligrafi.
Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Kok tahu Ustaz itu bacaannya? Kiai membisikkan ke telinga saya. Ustaz Somad, itu bunyi hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang dari tadi pagi keluar, tadi malam tablik akbar di Masjid Agung Ketapang ramai, berlimpah-limpah. Saya sudah menduga paling-paling besok subuh sunyi, ramai juga. Tadi subuh payah juga. Lalu saya menduga nanti paling di pesantren, paling santri-santri aja, ramai juga. Nanti di airport ramai juga. Rupanya orang Ketapang ini memang suka menuntut ilmu, mengamalkannya suka juga. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang tadi malam keluar tidak pulang ke rumah sampai subuh tadi, tidak pulang lagi sampai sekarang, dapat pahala jihad, tapi habis ini tolong pulang ke rumah. Jangan nanti sampai sore jam 2 tak pulang. Ditelepon sama istrinya, abang di mana bang? Jihad. Dibuat lukisan ini warna dasarnya hijau. Kenapa hijau? Hijau. Baju Tuan Guru Kiai Haji Ismail Mahmud hijau. Agak-agak hijau. Kaligrafinya hijau. Kenapa dibuat hijau? Karena pakaian penghuni surga berwarna sundusin khudri wa istabrak, terbuat dari sutra berwarna hijau. Itulah mengapa tiang-tiang dinding pesantren Hidayatul Rahman warna hijau. Tiang warna hijau, lantai karpet warna hijau, kubah makam Nabi warna hijau, karpet taman Raudhah warna hijau. Kalau bersedekah pakai duit warna hijau 20.000, merah. Berarti tadi banyak yang masukkan duit hijau. Keluarkan kotak tadi, kotak. Mana kotak tadi? Keluarkan balik kotak. Itu kotak. Kita tengok yang merah. Bawa kotak. Sebarkan ke sana, sebarkan. Satu kotak naik ke atas, karena banyak ikan-ikan besar di atas. Habis satu baleho. Sekarang kita lihat baleho satu lagi. Apa pula isinya? Idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, inqata'a amaluhu, putuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Hadis riwayat Muslim. Tapi dalam riwayat Muslim matannya beda. Bukan saya mengatakan hadis ini salah, enggak. Tapi dalam riwayat Muslim, idza matal insan. Ada beda insan sama ibnu Adam? Sama. Kalau mau pakai riwayat bil makna, betul. Tapi kalau mau pakai matan Muslim, idza matal insan. Kalau manusia mati, amalnya putus. Ibu rajin baca Yasin, betul? Setelah ibu meninggal, Yasinnya masih lanjut atau berhenti? Berhenti. Kalau ada yang sudah mati baca Yasin, kita kabur. Bapak rajin sholat duha, betul? Setelah bapak meninggal, masih lanjut tak sholat duha? Siapa mayat sholat duha? Pas datang orang melayat jenazah jam 9 pagi. Jenazahnya mana? Sedang sholat duha. Nampaknya kotak sudah mulai mendekat kemari. Nampaknya senjata makan tuan. Kalau tahu begini tak saya suruh naik ke atas.
Kebetulan ada warna hijau. Kalau kita ceramah, jangan cuma pandai menceramahkan, harus kita melakukan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah, inilah ceramah yang paling menyedihkan. Menitik air mata kita. Kalau bisa kotaknya agak jauh-jauh kan. Yang dibawa mati, yang di dompet, apa yang di kotak? Saya ulang sekali lagi. Yang dibawa mati, yang di dompet, apa yang di kotak? Yang lebih banyak yang masuk ke kotak apa di dompet? Kalau begitu orang lebih ingat mati apa ingat dunia? Makanya kalau ingat mati, masukkanlah ke kotak. Ada orang mati bawa dompet. Kalau ada orang mati bawa ATM, tolong jangan dibawa, karena mesin ATM tak ada di sana. Yang masuk ke kotak itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Adapun yang kau bawa, kau bangunkan rumah besar, tinggal. Matanya hadis itu yang dibuat. Idza matal insan, idza mata ibnu Adam, putus amalnya, tapi ada yang tetap mengalir. Ibu mau amalnya tetap mengalir? Bapak mau tetap mengalir? Yang pertama, shadaqatun jariyah. Itulah yang masuk kotak tadi. Nampaknya banyak yang tidak sadar. Setelah dibacakan hadisnya, sekarang dia baru mau mengeluarkan dompet. Kotak mainkan. Kotak jangan hanya disebar pada bapak-bapak yang laki-laki. Memang yang cari duit itu mereka, tapi dompet dipegang ibu-ibu. Betul? Ini yang megang duit. Apa kata dia? Papa 1000 aja ya. Kenapa sedikit? Nanti papa kalau banyak duit terpikir sama yang lain. Akhirnya bapak itu pun karena tak ada duit nunduk. 1000. Nah, maka sebarkanlah kotak-kotak ke ibu-ibu. Dia yang akan bersedekah. Shadaqatun jariyah. Dibangun rumah 2 lantai, kamarnya 5, kamar mandinya besar, pakai keramik, tempat tidurnya lebar, kasurnya mantap, pakai AC. Sebelum pindah datang malaikat maut. Ada guna rumah besar tadi? Bapak yang membangun rumah mimdate mata ya bawati mati. Maka rumah besar tadi siapa yang menempati? Brownies, berondong manis. Ingat Pak, duit kau yang banyak, berapa harta warisanmu? Diambil oleh istri, nama hartanya Gonogi. Kau begono, aku gi. Saya tidak suruh kalian bapak-bapak sedekah. Kalian mau simpan duit itu, simpanlah sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, sampai masanya kalian akan. Dan siapa yang akan mewarisi harta itu? Mereka sudah mulai tersenyum. Waspada. Brownies sedang mengintai. Akhirnya mereka pun nikah dengan suami yang baru. Sore-sore mereka jalan-jalan dengan motor baru. Saking kan kuatnya pegangan pinggangnya, suami yang baru nanya, laki kau yang mana, di mana kuburnya? Laki kau yang lama, di mana kuburnya? Laki kau yang lama tak bisa nunjuk pakai tangan, tunjuknya itu. Padahal dulu apa kata dia? Abang jangan lama-lama pergi ya, setengah nafas adik hilang.
mau makan apa malam ini? Ternyata setelah ruh keluar dari badan, yang bisa menolong mana? Itulah duit yang kau masukkan ke kotak 2000 perak. Yang 20 juta tinggal. Rumah besar tinggal. Mobil besar tinggal. Bini besar. Begitu ruh keluar dari jasad, roh keluar dari mulut dan hidung berhembus dalam satu hembusan. Mata melotot menengok roh keluar. Istri yang dulu katanya buah hati belayan jiwa, makan tak kenyang tidur tak lelap, pret. Begitu kau mati, menutupkan matamu pun dia tak berani. Ustadz ini nggak enak ceramahnya. Giliran mati laki-laki aja yang mati. Oke, kalau gitu sekarang kita balik, perempuan yang mati. Ibu begitu dapat gaji 13, beli cincin. Begitu dapat uang tunjangan, beli cincin. Begitu dapat SPPD keluar kota, beli cincin. Akhirnya cincin itu 3 biji. Setiap ngobrol sama orang, adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah 3 hal. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ibu anaknya berapa? 3. Tapi anak ibu 1, yang 2 anak angkat. Bu. Di mana acara pengajian nanti? Di pesantren Hidayatul Rahman. Pesantrennya di mana? Sana. Sampai masanya pulang dari undangan, makan daging kambing, berkunang-kunang. Dan begitu malam datang, sekali tarik nafas, mati. Jam 1 malam, tamu-tamu sudah pulang. Jam 2 malam, suami mulai mengendap pelan-pelan, membuka cincin yang 3. Kalau tak percaya, coba pura-pura mati betul. Nanti malam kira-kira jam 12, pura-pura, bang, rasanya jantung nih sakit. Belajar ilmu nahan nafas. Asal nampak dia udah mulai dekat, tahan. Tapi hati-hati lepas ke bawah. Karena ada juga nahan di atas. Asal nampak dia datang, tahan. Begitu dia udah mulai pergi ke dapur, ambil nafas. Begitu. Nanti jam-jam 2 mulai dia buka. Pas dibukanya cincin tadi, disitulah ibu berteriak, belum lagi bang. Tapi untuk jurus ini tak bisa dipakai lagi nanti malam karena sudah nanti saya kasih jurus lain. Disimpan gelang emas, disimpan rantai sudah, gelang sudah, gelang kaki asal jangan kerincing. Begitu mati laki mengambil, dan semua rantai gelang cincin itu menjadi harta gono. Rumah baru, mobil baru, cincin banyak. Bapak tuh yang menangis cuman sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri, mana yang mau dipinang bulan depan. Yang tetap mengalir kekal abadi adalah sedekahun. Kalau pernah engkau bersedekah bubur kacang hijau, Bu. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur? Entah, tiba-tiba ingat aja. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Maka mari kita bersedekah. Kalau sempat kau belikan 3 sak semen,
Tiga sak semen dibangunkan ke lokal, anak-anak mengaji di lokal. Bataba, batata, batasa, basaba. Mereka belajar i'rab. Ja'a Muhammadun, ja'a fi'il madhi mabniun 'alal fathah wa 'ala fathah. Muhammadun fa'il marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Maka mengalirlah pahalanya. Mereka membaca Quran, mengalirlah pahalanya. Siang malam mereka sholat berjamaah, mengalir pahalanya. Adapun yang tadi tinggal, maka belilah semen, belikan, bebaskan tanah. Datang ke tuan guru, tanya, berapa hektar tadi mau bangun pesantren? Berapa hektar tadi? Banyak yang lupa kan? 5 hektar. Habis acara ini, tanya tuan guru, berapa hektar? 5. Berapa sak semen untuk bangun lokal? Berapa kerikil? Berapa batu? Kau mau bantu? Nanya aja. Bantulah. Nanya aja. Itu yang tetap mengalir. Shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu yang ada pada para habaib. Ilmu tuan-tuan guru kita. Ilmu. Kira-kira ilmu sound system ini bermanfaat apa tidak? Apa manfaatnya? Ilmu sound system. Suara saya melambung karena orang punya ilmu sound system. Tapi sound system ini bisa jadi ilmu baik, bisa jadi tak baik. Kalau tiba-tiba pentasnya sama, mikrofonnya sama, sound systemnya sama, tapi bunyinya lain. Yang satu naik ke atas, itu dapat pahala apa enggak? Dapat. Tapi sama juga, tapi bunyinya lain. Itu dapat pahala apa tidak? Maka ilmu sound system bisa baik, bisa tak baik. Ini kamera. Kamera 1, kamera 2, kamera 3. Kira-kira ilmu kamera ini baik apa tidak? Baik. Gara-gara ilmu kamera ini mereka rekam, mereka upload. Tinggal cari saja nanti di internet www.youtube.com. Tinggal kalian buka saja, tulis di YouTube Somad Ketapang, enter, langsung dapat 3 pengajian. Pertama, pengajian malam tabligh akbar Masjid Agung. Kedua, pengajian subuh. Ketiga, pengajian di pesantren Hidayatul Rahman. Itu kemarin aku tengok Ustaz pakai tongkat itu, di mana dia ceramah pakai tongkat ya? Ketapang. Langsung orang ingat. Karena seumur-umur baru ini saya ceramah pakai tongkat. Dan macam-macam. Ini kalau sempat saya pukulkan memancar 12 mata air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajari ilmu yang baik-baik. Ilmu pertanian baik apa tak baik? Baik. Makanya kalau ada santri Hidayatul Rahman tamat dari sini, di mana santri Pak Kiai sekarang? Di Fakultas Pertanian. Anak pesantren kok di pertanian? Dia nggak bisa jadi ustadz. Ustadznya sudah dapat di Hidayatul Rahman. Di pertanian nanti dia belajar tanam sawit, tanam karet, jangan tanam ganja, bercocok tanam, peternakan. Anak Hidayatul Rahman kemarin di mana? Diterima di Fakultas Kedokteran. Ilmu kedokteran baik apa tak baik? Baik. Kalau ada alumni tamat pesantren Hidayatul Rahman yang jadi dokter, ternyata anak Pak Kiai tamat pesantren tapi dokter. Untuk apa? Anak-anak santri yang sakit-sakit nanti Pak dokter, Bu dokter. Ini yang perempuan-perempuan. Saya doakan mudah-mudahan santri-santriwati jadi dokter. Bayangkan istri kita perempuan, istri perempuan kan? Soalnya sekarang lagi tren istri laki-laki. Namanya LGBT. LGBT haram, na'udzubillah. Katanya ada LGBT yang halal, Pak Ustaz. Ada LGBT, laki gemuk, bini tipis. Istri kita perempuan,
Auratnya tidak boleh ditengok. Dipegang-pegang sama dokter laki-laki. Kapan? Waktu bongkar mesin. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada dokter perempuan. Hukum darurat daripada mati. Pak, ini nggak ada dokter perempuan. Bapak pilih mana? Istri bapak mati atau dipegang dokter laki-laki? Biar aja lah mati. Oh jangan. Makanya solusinya apa? Adik-adikku, anak-anakku, perempuan santriwati dari Hidayatul Rahman, mudah-mudahan kalian nanti lulus di fakultas kedokteran. Pulang kalian ke Ketapang, kerja di rumah sakit, bawa jarum suntik ke ruangan rumah sakit. Di situ semuanya orang sakit. Tak ada orang sehat. Sakitnya ini apa? Jantung koroner. Ini apa? Diabetes mellitus. Ini apa? Asam urat. Ini apa? Sesak napas. Ini apa? Pokoknya sakit semua. Mereka semua sudah putus asa. Tapi begitu masuk dokter tamatan Hidayatul Rahman, semuanya sehat. Assalamualaikum pasien-pasien. Dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Apa kata ibu-ibu itu? Sudah setahun kami opname di sini, suntuk saja kepala kami. Tapi sejak mendengar bacaan Quran ini tenang hati kami. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan menyebut nama Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, hati menjadi tenang. Tadi malam saya dapat SMS, ada jamaah yang sakit keras di ruang ICU. Tulisannya ICU. Tulis ICU. Arti ICU artinya I see you, you don't see me. Aku bisa melihat engkau, kau tak bisa nengok aku. Ustaz Somad, ini pasien menggeletar terus. Dari tadi tidak tenang. Jadi gimana Pak Ustaz? Saya ambil HP, saya rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul Rabbil Falaq sekali, Qul Rabbin Nas sekali, awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, lalu kemudian afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 40 kali. Setelah itu baru saya tutup dengan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya kirim melalui WhatsApp. Dengarkan ke telinganya sebelah kanan. Dengarkan ke telinganya sebelah kanan. Kalau sudah habis ulang lagi. Habis ulang lagi. Tadi pagi masuk WhatsApp. Alhamdulillah Ustaz, tidak gemetar-gemetar lagi. Hatinya sudah tenang karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Dokter-dokter ini yang akan membacakan nanti, makanya tenang. Bayangkan kalau dokternya tidak tamat dari pesantren Hidayatul Rahman. Dokternya anak metal. Masuk ke dalam langsung, "Hi guys, how are you today?" Langsung tanya, "Mana sakit? Mana? Masuk dia ke dalam, tidak pakai jilbab, rambutnya macam durian. Warnanya 3, merah, kuning, kelabu. Kukunya hitam panjang. Di atas black kutek, di bawah black daki. Ditanya, "Mana yang mau disuntik? Mana? Disangka pasien, itu malaikat maut. Pasien nengok. Kita doakan santri-santri Hidayatul Rahman jadi dokter, jadi pakar ekonomi, jadi pakar pertanian, jadi pakar kameramen, jadi pakar mikrofon sound system. Jadi ustadz tak usah didoakan lagi. Pokoknya asal tamat sini jadi ustadz. Ibu-ibu kalau mau mencari menantu, carilah lulusan Hidayatul Rahman. Sekarang yang paling banyak pengaduan perempuan adalah, Ustadz, suami saya tidak sholat.
Itu yang paling banyak pengaduan. Kalau dihitung berapa WhatsApp, SMS, BBM yang masuk ke HP saya, itu saja. Saya tanya, kamu kenapa mau nikah sama dia? Itulah Pak Ustaz, saya terjebak. Dulu saya tengok mobilnya cantik, dia PNS, ganteng, ke rumah pakai peci, rupanya pencitraan Pak Ustaz. Setelah nikah, subuh disiram pakai air baru bangun. Sampai sekarang tak sholat. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan Pak Ustaz. Makanya nanti kalau mau punya menantu itu adakan fit and proper test penerimaan menantu. Tim ahli, para habaib dan ulama, pelindung Pangeran Ratu Kartanegara, pengaman Banser, FPI, Pemuda Pancasila, TNI Polri, tim tes dari luar provinsi, Kai Mangku Jaga lagi, langsung dari Riau datang mengetes. Kamu mau jadi menantu Pak Haji? Iya Pak Ustaz. Tamat dari mana? Dari Hidayatul Rahman. Lulus. Tak ada saya tes lagi dah. Langsung aja. Kamu tamat mana? Saya dari sekolah sana Pak Ustaz. Tak yakin saya. Ada kamu hafal ayat-ayat Quran? Ada Pak Ustaz. Apa yang kamu hafal? Pak Ustaz mau apa? Insya Allah sesuai request Pak Ustaz. Nama kamu siapa? Nama saya Torik Pak Ustaz. Apa jawab sama iwat Torik? Sesuai dengan nama. Wassama'i wat Torik. Mantap. 6,5. Saya masalah nilai ini ketat. Pesawat sudah datang. Pramugari sudah nunggu. Nama kamu siapa? Saya nama Anas Pak Ustaz. Apa sih Qul a'udzu birabbin nas? Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Peserta nomor 3. Nama kamu siapa? Nama saya Imran Pak Ustaz. Apa sih Ali Imran? Panjang tuh Pak Ustaz. Sesuai nama lah. Tapi saya sehari-hari dipanggil Kulhu Pak Ustaz. Nah, baca Qul huwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lulus ini dia. Mama saya disebutnya. Tapi yang paling baik dari semuanya adalah kalau alumni Hidayatul Rahman nanti bisa jadi wali kota, gubernur, bupati. Kalau cuma dari ustaz, dia ceramah aja. Bantulah pesantren kita, tolong pesantren kita. Nah, selesai. Tapi coba kalau dia jadi gubernur, dia tidak ceramah, langsung dia nanya, ada pena? Untuk apa Pak? Pena aja, mana pena, mana? Rupanya dia mau tanda tangan. Berdiri 20 lokal. Pokoknya tengok tanda tangannya kemana. Kalau ke atas 3 lantai, kalau ke bawah WC umum. Kira-kira mana anak Hidayatul Rahman? Mau jadi ustadz atau jadi bupati, gubernur, wali kota? Yang paling bagus adalah casingnya gubernur, casingnya menteri, casingnya bupati, casingnya DPR, tapi isinya Jangan sampai casing ustadz isi setan. Kita doakan anak-anak kita menjadi pemimpin masa depan dengan syarat ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga, tadi saya mulai jam 10:30. Sekarang 10:30, pas 60 menit. Hadis belum habis. Pesawat sudah datang. Kita lanjutkan. Yang ketiga, waladun salihun. Anak yang soleh, bukan somat.
waladun solehun, anak yang soleh. 3 anak kaya-kaya, pejabat, menengok emak ayah di rumah sakit dalam keadaan koma. Tahu koma? Koma itu sedikit lagi titik. Bunyinya kalau koma itu tit, 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 tit. Itu koma. Kalau titik, tit. 3 anak menjenguk ayah, menjenguk emak, terbujur kaku, tapi tak bisa buat apa-apa. Yang satu cuma nangis saja, mama. Yang satu menengok emak macam menengok kucing. Yang satu lagi tak tahu mau buat apa, diambilnya HP, difotonya emaknya, dimasukkannya ke FB. Emakku sedang koma, bagian kasihan, tolong doakan. Kawan-kawannya pun friends semua doa. Amin, 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 amin. Doa FB tak diterima Allah. Sudah bolak-balik Mark Zuckerberg yang punya FB mengatakan, jangan kalian berdoa di FB, aku tak sanggup mengabulkan doa kalian. Tapi ada anak yang soleh. Dari mana? Dari pesantren Hidayatul Rahman. Diambilnya air wudhu, salat sunat hajat dia 2 rakaat, dia pun salat usolli sunnatal hajat, hajatnya supaya emakku sehat ya Allah. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Di sujud terakhir dia berdoa. Setelah itu dia pun berdoa, andai panjang umur sehatkan ya Allah, tapi kalau kematian lebih baik, kami sudah rela. Lalu kemudian meninggal orang tua, malam dia tahajud. Apa kata dia? Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anak disekolahkan di pesantren. Ini anak dibawa ke karaoke, maka siap-siap. Ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu membawa anak nyanyi-nyanyi, nanti kalau kalian mati, dibukanya keyboard, dihidupkannya dan mama. Kalau ayah mati, ayah dengarkanlah aku. Kalau dua-duanya mati, kemesraan ini. Tahankan. Yang sudah mendaftarkan anaknya pesantren, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan anaknya, segera daftarkan anak Anda sebelum tanggal berikut ini. Ustadz dulu tamat pesantren, saya di pesantren. Berapa santrinya? 1.800 orang. Satu kamar 20 orang. Tidak pakai tempat tidur, kasur saja disusun tinggi. Banyak ibu-ibu melepas anak di pesantren dengan tangisan. Jangan lepas anak dengan air mata, tapi bangkitkan semangatnya. Nah, ku tinggalkan kau di Hidayatul Rahman supaya kau jadi orang, supaya kau jadi gubernur, supaya kau jadi menteri, supaya kau jadi DPR. Belajar. Mama pulang. Itu. Ini meninggalkan anak. Mama pulang. Itulah yang membuat dia tidak tegar, tidak betah. Ibu kalau sedih, nangisnya jangan di sini. Di sini tegar. Udah keluar, udah agak-agak dekat sungai jembatan, baru nangis. Ustadz Somad, anak kami di pesantren, kata bapak. Terus istri saya pulang dari pesantren, matanya bengkak sebesar telur ayam. Kenapa? Kata dia di pesantren nangis. Kenapa nangis? Ditengoknya pula kasur tipis. Di rumah spring bed 2 lapis. Di pesantren tipis. Bulan berikutnya tengok yang tipis itu hilang. Entah digoreng kawan. Jadi kemana bapak mengatasi istri bapak? Saya nasihati, lebih baik kamu nangis sekarang daripada 20 tahun lagi anakmu menjadi pecandu narkoba. Betul? Lebih baik kau nangis sekarang daripada anakmu nanti menjadi LGBT. Lebih baik kau nangis sekarang daripada anakmu nanti jadi geng motor. Jadi gimana istri bapak berhenti nangis? Malah ngamuk dia Pak Ustaz. Enak saja kamu ngomong. Yang mengandung 9 bulan aku, yang melahirkannya
aku, yang menyusukannya aku. Kamu kan cuma datang sekali-sekali aja. Artinya antara bapak dan ibu harus ada kerjasama yang baik. Meninggal kita, mengalir pahalanya, itu yang diharapkan. Anak-anakku sekalian, kalau kalian mau mendengar curahan hati seorang ayah, anak-anakku sekalian, kami ayah orang tua nih, saya setelah megang tongkat ini terasa betul tua. Kami orang-orang tua ini tidak ingin kalian menjadi foto model, walaupun kalian jadi majalah sampul Trubus. Kami tidak ingin kalian jadi orang kaya, punya kekuasaan. Yang kami inginkan nak cuma satu. Saat kami meregang nyawa, kalian yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Anakku, dulu waktu kalian lahir, aku yang membisikkan ke telinga kalian, asyhadu an la ilaha illallah. Masuk suaraku itu ke tangkai jantungmu nak, ke otak-otakmu, ke tulang sulbimu nak, ke tulang sumsummu, ke dalam hatimu nak. Dan kami tak ingin minta banyak dari kalian. Kami tak minta kalian belikan gelang emas, kami tak minta kalian belikan mobil. Untuk apa kami gelang emas? Kami pun tak bisa lagi pergi undangan. Untuk apa kami mobil mewah? Tulang belakang kami pun sudah rapuh. Untuk apa kami lagi kacamata Ray-Ban yang cantik? Rata kami pun sudah rapuh. Antara Ray-Ban dan rabun beda tipis itu. Nah. Yang kami ingin cuma satu nak, kami saat sakit nanti datang engkau membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Bapak-bapak ingat dulu waktu anak kita itu lahir, kita yang mengazankan kan? Maka kalian yang lajang-lajang latihan azan dari sekarang. Ini banyak yang tak pandai azan. Pas anak lahir dikeluarkannya HP, carinya MP3 azan. Nak, mohon maaf ya, papa tak bisa, kau dengar aja sedikit. Latihan azan kalian dari sekarang. Kita mengazankan anak. Bapak-bapak yang kemarin belum mengazankan anaknya, sekarang anaknya udah besar, jangan azankan lagi. Jangan balik dari sini panggil anak. Sini nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apanya ya? Awak udah semester 3. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan. Jadi nanti kalau ada yang nanya, siapa ceramah di Hidayatul Rahman tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramah? Entah. Yang diceritakannya balehun. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan manfaat insyaallah. Ala hadzihin niyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin shalihah, semua kebaikan. Jangan bersedih, kita tak pernah berpisah. Kita tak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Waladun salihun yad'ulah. Anakku santriwati, Ustaz tak minta banyak, doakan Ustaz mati husnul khotimah. Jangan sekarang. Lebih cepat aja kita ngaji. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali habaibana, para habaib kami yang kami cintai ya Allah. Wali asatizatina, ustaz-ustaz guru-guru kami, tak dapat kami balas budi baik mereka ya Allah. Mereka yang sudah mengajarkan sehingga kami tahu mana halal, mana haram, mana bengkok, mana lurus, mana hak, mana batil ya Allah. Tuan-tuan guru kami, ampunkan silap salah mereka ya Allah. Wali abaina, ayah kami, melepuh kulit mereka mencarikan biaya sekolah, makan, tempat tinggal kami, tak dapat kami balas kebaikan ya Allah. Wali ummahatina, emak kami, 9 bulan 10 hari kami dikandungnya, 2 tahun kami disusukannya, melahir dalam keadaan meregang nyawa. Andai dia masih hidup, dapat kami senangkan, kami peluk cium, tapi sebagiannya sudah meninggal, ampunkan dosanya ya Allah.
Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma ja'al ma'had Hidayatul Rahman ma'hadan aziman. Jadikan pondok pesantren Hidayatul Rahman pesantren yang besar yang dapat menjadi pelindung anak-anak kami dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari komunis, dari perbuatan yang batil. Allahumma aslih syababal muslimin. Santri kami, santriwati kami, panjangkan umur mereka ya Allah, supaya mereka melanjutkan perjuangan agama Islam ini. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kota, selamatkan negeri kami, selamatkan pesantren kami, selamatkan anak-anak kami dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunkan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih segala perhatian.